Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rusdi Ilman Huda dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, Bapak Sumantri Mkom, di mata kuliah Web Semantik. Judul presentasi kali ini ialah Framework dan Alat Pengembangan Web Semantik. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu framework. Framework adalah seperangkat aturan, konsep, dan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi atau sistem software. Framework menyediakan struktur kerja yang sudah ada sehingga pengembang tidak perlu memulai dari nol setiap kali membuat suatu aplikasi baru. Jadi framework ini adalah untuk memudahkan para developer dalam membuat aplikasi. Di dalamnya ada aturan-aturan dan panduan dalam membuat aplikasi yang diinginkan oleh developer. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat fokus pada logika aplikasi dan fitur-fitur yang ingin diimplementasikan tanpa perlu khawatir tentang struktur dasar aplikasi. Jadi di framework itu sudah ada dasar atau pondasi dalam membuat aplikasi dan kita tinggal merangkai, membangun strukturnya itu hingga terbangun suatu aplikasi yang telah jadi dan bisa digunakan. Framework umumnya memiliki aturan dan standar tertentu yang harus diikuti untuk memastikan konsistensi atau ketetapan dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi di dalam framework itu jelas ada aturan dan standar tertentu yang ditetapkan di dalamnya. Gunanya adalah untuk menjaga atau membangun suatu kualitas dari pengembangan software yang akan dibangun oleh developer. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu web semantik. Web semantik adalah konsep dan praktik yang memungkinkan data di web untuk diorganisir dan dipahami dengan cara lebih terstruktur, sehingga mesin pencari dan aplikasi lainnya dapat mengerti konten web dengan lebih baik. Dengan kata lain, web semantik membantu mesin serta program komputer memahami arti dari informasi yang ada di web. Jadi, web semantik ini seperti suatu inovasi ya. Inovasi baru kita dalam contohnya dalam pencarian informasi agar lebih terstruktur dan kompleks dan lebih relevan dalam kita mencari suatu informasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai framework web semantik. Framework di web semantik adalah seperangkat alat atau konsep yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan data semantik di web. Framework ini membantu dalam membuat, menerjemahkan, dan mengintegrasikan data semantik agar dapat diakses dan dimengerti oleh manusia maupun mesin. Melalui penggunaan framework di web semantik, informasi dapat diorganisir, diklasifikasikan, dan dihubungkan secara semantik, memungkinkan mesin untuk memahami hubungan antara data dengan lebih baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan terstruktur. Jadi dalam membangun suatu web semantik diperlukan framework yang akan diaplikasikan dan dibangun di dalamnya. Seperti ini contoh framework di web semantik. Yang pertama adalah RDF, Resource Description Framework. Digunakan untuk merepresentasikan atau menjadi suatu gambaran dari informasi dalam bentuk grafik. Kedua adalah WL atau Web Ontology Language, digunakan untuk
membuat ontologi, dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep di domain tertentu. SPARQL atau SPARQL Protocol and RDF Query Language digunakan untuk mengambil data dari data semantik yang disimpan dalam format RDF. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu mulai dari RDF. RDF Resource Description Framework. Framework RDF adalah sebuah kerangka kerja standar dalam semantik web yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan secara formal mengenai sumber daya atau resource dan hubungannya dengan sumber daya lainnya. RDF memungkinkan informasi untuk dijelaskan dengan menggunakan subjek, predikat, dan objek dalam bentuk triples yang terdiri dari 3 komponen tersebut. Triples ini kemudian dapat disimpan dalam format RDF untuk dianalisis, dibagikan, dan dipahami oleh mesin dan manusia secara lebih efisien atau lebih tepat. Ini adalah logo RDF dan ini adalah contoh dari bagan dari framework RDF. Selanjutnya ialah OWL atau Web Ontology Language, adalah bahasa standar untuk merepresentasikan pengetahuan ontologi di web semantik. OWL menyediakan cara untuk mendefinisikan hubungan antara entitas atau suatu wujud dengan secara formal mengatur pengetahuan agar dapat dimengerti, baik oleh manusia maupun komputer. Dengan OWL, pengguna dapat mendefinisikan kelas, properti, instance, dan hubungan antar mereka secara formal. OWL memiliki 3 subset utama. Pertama yaitu OWL Lite, kedua OWL-DL, dan ketiga adalah OWL Full, yang masing-masing menawarkan tingkat ekspresivitas atau tingkat berekspresi yang berbeda dengan mendefinisikan ontologi. OWL memainkan peran penting dalam web semantik dengan membantu pengembang web untuk menciptakan representasi atau suatu gambaran dari data yang lebih kaya, terstruktur, dan dapat dimengerti oleh mesin. Penerapan OWL di web semantik memungkinkan organisasi data yang lebih baik, penemuan informasi yang lebih efisien atau lebih tepat, dan integrasi yang lebih baik antara berbagai sumber informasi. Perlu diketahui adalah ontologi ialah suatu hubungan dengan hakikat, makna, suatu ilmu yang berhubungan dengan hakikat, baik itu suatu informasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah SPARQL. SPARQL atau Protocol and RDF Query Language adalah bahasa query yang digunakan untuk mengambil data dari sumber daya web semantik berbasis RDF. Dengan SPARQL, pengguna dapat membuat pertanyaan kompleks dan spesifik untuk melakukan pencarian data di dalam dataset RDF. SPARQL memungkinkan untuk melakukan pencarian berdasarkan pola terkait subjek, predikat, dan objek yang diinginkan. Dengan kemampuannya yang kuat dalam pertanyaan terhadap data terstruktur secara semantik, SPARQL digunakan secara luas dalam aplikasi web semantik, ilmu data terbuka, dan domain lain yang membutuhkan akses data semantik. Pengguna dapat merancang query yang rumit dan mendapatkan hasil yang relevan atau tepat dari berbagai sumber data yang terhubung dalam lingkungan web semantik. Selanjutnya ialah alat pengembangan web semantik. Di sini akan kami sebutkan 5. Sebenarnya ada banyak alat-alat pengembangan di web semantik. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan 5 saja. Pertama, Apache Jena digunakan untuk mengembangkan aplikasi web semantik dengan fitur RDF dan SPARQL. 2. Stanford Core NLP, sebuah toolkit NLP atau Natural Language Processing yang dapat digunakan untuk menganalisis teks dan mendukung perkembangan web semantik. 3. Protege, alat sumber terbuka yang digunakan untuk membangun dan memelihara ontologi web semantik. 4. Topbred Composer, alat pengembangan web semantik yang dapat digunakan untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan ontologi web. 5. Full Party, platform
manajemen ontologi yang menyediakan alat untuk membuat dan memelihara ontologi web semantik. Kita akan menjelaskan satu persatu dari Apache Jena. Apache Jena adalah kerangka kerja yang kuat untuk bekerja dengan data terhubung atau linked data berbasis RDF. Ini menyediakan beragam alat dan API. API ini adalah Application Programming Interface, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti antarmuka pemrograman aplikasi, untuk memanfaatkan data terhubung, termasuk penyimpanan data, mengelola ontologi, dan melakukan query menggunakan bahasa SparkQL. Jena memudahkan pengembangan aplikasi yang berfokus pada semantik web dengan memungkinkan integrasi data terstruktur secara fleksibel atau mudah dan efisien, dengan fitur-fitur seperti manajemen model, inferensi, dan alat-alat SparkQL. Apache Jena menjadi pilihan populer bagi pengembang yang tertarik dalam menerapkan teknologi web semantik dalam proyek mereka. Ini adalah contoh aplikasi Jena di halaman downloadnya dan logonya. Yang kedua adalah Stanford Core NLP. Stanford Core NLP adalah sebuah toolkit atau alat, bisa dibilang suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Stanford University. Stanford University ini adalah suatu universitas di California, Amerika Serikat, dan menyediakan berbagai alat pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Alat ini mencakup berbagai fungsi penting seperti tokenisasi atau pemecahan teks dalam token-token, pemisahan kalimat, analisis tata bahasa atau parsing, pengenalan entitas dinamai, named entity recognition, dan klasifikasi teks. Selain itu, Core NLP juga menyediakan fitur-fitur seperti analisis sentimen, pemrosesan referensi bersama, dan masih banyak lagi. Dengan dukungan berbagai bahasa dan kemampuan yang diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi berbasis bahasa, Stanford Core NLP memberikan kemudahan bagi para peneliti dan pengembang untuk melakukan analisis teks dan pemrosesan bahasa yang efisien. Selanjutnya ialah Protege. Protege adalah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis ontologi di web semantik. Ini memberikan lingkungan yang kaya fitur untuk membuat dan memelihara ontologi, serta alat untuk membangun basis pengetahuan yang terstruktur. Protege mendukung berbagai format file untuk ontologi dan memungkinkan kolaborasi dalam pengembangan semantik. Protege memungkinkan berbagai ontologi secara efisien di antara pengguna, memfasilitasi pemahaman dan interoperabilitas. Interoperabilitas ini adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna, yang lebih baik di berbagai sistem dengan memanfaatkan web semantik. Dengan demikian, Protege menjadi alat yang penting dalam memajukan aplikasi berbasis ontologi di lingkungan web semantik. Ini adalah logo dan interface dari aplikasinya. Selanjutnya ialah Tomcat Composer. Tomcat Composer adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data terstruktur secara visual. Perangkat lunak ini sering digunakan untuk pengembangan ontologi, manajemen ontologi, integrasi data, dan transformasi data. Dengan Tomcat Composer, pengguna dapat membuat model ontologi yang kompleks, membuat pemetaan antara data dari sumber yang berbeda, serta melakukan analisis terhadap data tersebut. Tomcat Composer memiliki antarmuka pengguna atau API seperti tadi, berbasis grafis yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data, membuat diagram, dan mengeksplorasi hubungan antar data dengan cara yang intuitif. Intuitif ini berarti bersifat memahami langsung, langsung paham.
Perangkat lunak ini sering digunakan dalam proyek semantik web, manajemen pengetahuan, dan proyek-proyek yang melibatkan integrasi data yang beragam. Ini adalah logo Tablet Composer dan ini adalah gambar aplikasinya. Selanjutnya ialah Pool Party. Pool Party Semantic Web adalah platform yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memanajemen pengetahuan dengan pendekatan berbasis semantik, dengan menggunakan ontologi metadata dan thesaurus. Thesaurus ini adalah semacam referensi, bisa menampilkan suatu referensi. Pool Party memungkinkan pengguna untuk membuat struktur informasi yang lebih terstruktur dan lebih mudah dimengerti oleh komputer. Dengan demikian, sistem ini dapat memfasilitasi integrasi data lintas sumber yang lebih efisien, membantu dalam analisis informasi yang lebih dalam, serta meningkatkan temuan informasi yang lebih relevan dan akurat. Dengan fokus pada interoperabilitas dan konsistensi data. Pool Party Semantic Web dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi yang berupaya memanfaatkan potensi data secara optimal atau lebih baik. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.